Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto SEMSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam. Saya Husna Latifah, kelas akuntansi malam dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi tentang ekonomi Islam, yang diantaranya: 1. Pengertian ekonomi Islam. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga, makna riba. Dan keempat, bagaimana ekonomi Islam dan pemerataan kesejahteraan. Yang pertama yang saya jelaskan, yaitu pengertian ekonomi itu sendiri. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan atau kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan al-istiqat, yang berarti hemat. Dengan perhitungan juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi, ekonomi adalah pengatur rumusan rumah tangga, di mana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa. Lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Kemudian, populasinya semakin banyak dan dalam rumah tangga lalu menjadi suatu kelompok atau community yang diperintah oleh suatu negara. Kemudian, pengertian ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam rangka mencari maisyah atau penghidupan individu maupun kelompok, sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pertama yaitu kebebasan individu. Yang kedua, hak terhadap harta. Ketiga, kesamaan sosial. Yang keempat, keselamatan sosial. Kelima, larangan menumpuk kekayaan. Keenam, larangan terhadap institusi antisosial. Ketujuh, kebajikan individu dan masyarakat. Yang ketiga, makna riba. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian riba, yang dimana riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam istilah linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Akan tetapi, tidak semua tambahan adalah riba. Dalam istilah fikih, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini ada beberapa macam riba. Yang pertama, riba qadar, yaitu suatu manfaat yang disyaratkan terhadap berhutang atau muqtarid. Maksudnya, meminjam sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan. Yang ketiga, riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang keempat, riba nasi'ah, yaitu penangguhan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian. Materi yang keempat, ekonomi Islam dan pemerataan kesejahteraan. Menurut An-Nabani dalam bukunya An-Nizam Al-Iqtisadi fi al-Islami, sistem ekonomi Islam ditegakkan di 3 asas utama. Pertama, konsep kepemilikan, yaitu al-milkiyah. Yang kedua, pemanfaatan kepemilikan,
al-tasawuf fil al-milkiyah. Yang ketiga, distribusi kekayaan diantaranya masyarakat, tauziu al-tasarwah baina al-nas. Yang pertama, konsep kepemilikan atau al-milkiyah. Kepemilikan atas suatu barang yang artinya ada proses perpindahan kepemilikan harus selalu didasarkan pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemanfaatan kepemilikan atau al-tasarruf al-milkiyah, yang dimana kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep kepemanfaatan harta milik tasarruf al-mal, yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan pemilikan adalah cara sesuai hukum syarat seorang muslim memperlakukan harta miliknya. Yang ketiga, konsep distribusi kekayaan atau tauzi al-tasarwah itu ada dua. Yang pertama, mekanisme pasar, dan kedua, bentuk dan transfer dan subsidi. Sekian materi singkat dari saya tentang ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.